Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dan kami akan membawakan presentasi mengenai proyek PRD kami, yaitu pengembangan filter air berbasis biokomposit cangkang telur ayam sebagai media adsorben untuk meningkatkan sanitasi air. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Muhammad Miftahul Fauzi, Saya Muhammad Khalif Ryan. saya sendiri Muhammad Fatia Sidiki. Saya Cevi Muharram Firdaus. Saya Nisa Pratista Firni. Oke, mari kita langsung ke bab 1, dibawakan oleh Muhammad Miftah. Baik, mari kita masuk kepada bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang, yaitu limbah domestik khususnya limbah dapur merupakan masalah lingkungan. Salah satu limbah dapur yang memiliki potensi namun jarang digunakan adalah cangkang telur. Di Indonesia banyak sekali cangkang telur yang berserakan dikarenakan Indonesia salah satu pengonsumsi telur terbanyak. Di Indonesia sendiri, konsumsi telur merupakan peringkat keempat dari makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jumlah produksi telur secara nasional tahun 2023 yaitu berjumlah 6.117.905. Lalu di sini ada krisis sanitasi. Indonesia masih menghadapi tantangan sanitasi yang besar. Cakupannya baru mencapai 55%, di bawah rata-rata Asia Timur dan tertinggal dari Asia Pasifik yang sudah mencapai 67%. Nah, di sini kita tahu bahwa sedikit sekali air yang bersih dan layak digunakan di Indonesia ini. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang sistem filter air otomatis yang dapat bekerja secara efisien. Lalu kedua, bagaimana efektivitas biokomposit cangkang telur dalam menurunkan kekeruhan pada air. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kerja sensor turbidity dalam menentukan kelayakan air. Serta nomor 4, seberapa akurat sensor turbiditas dalam mengukur kekeruhan pada air. Lalu di sini ada tujuan penelitiannya, yaitu merancang dan membangun sistem filter air dari biokomposit cangkang telur yang terintegrasi dengan mikrokontroler. Lalu ada selanjutnya menganalisis kemampuan biokomposit cangkang telur dalam menurunkan nilai kekeruhan air. Lanjut untuk tujuan penelitian ketiga. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan sensor turbidity untuk mendeteksi kelayakan air secara real time dan memicu mekanisme filtrasi otomatis. Tujuan penelitian yang keempat, mengevaluasi kinerja sistem dalam meningkatkan dan mengukur kualitas sanitasi air. Batasan masalah. Batasan masalah kami ada 6. Yang pertama, material biokomposit difokuskan secara khusus pada pemanfaatan limbah cangkang telur ayam. Yang kedua, parameter kualitas air hanya dibatasi pada tingkat kekeruhan air, yaitu menggunakan sensor turbidity. Yang ketiga, evaluasi kelayakan air tidak mencakup bakteri atau parameter biologi dan patogen lainnya, serta parameter kimia spesifik seperti pH. Yang keempat, perancangan alat berfokus pada skala purwarupa, bukan untuk implementasi pengolahan air skala besar maupun industri. Yang kelima, sampel air yang digunakan dibatasi pada air campuran tanah, debu, dan pasir halus yang akan diuji pada kondisi suhu ruang. Yang keenam, sistem otomasi dilakukan pada pembacaan sensor secara real-time, tidak mencakup pengembangan antarmuka Internet of Things atau IoT tingkat lanjut. Manfaat penelitian. Yang pertama, menjadi sarana untuk mengaplikasikan konsep keilmuan yang telah dipelajari pada mata kuliah WI 2001 atau pengenalan rekayasa dan desain, khususnya materi terkait sistem closed loop dan instrumentasi microcontroller. Nomor 2, menambah wawasan analitis penulis dalam merancang sistem otomasi filtrasi air, serta melatih kemampuan untuk memecahkan persoalan lingkungan melalui rekayasa teknologi. Yang ketiga, kami turut serta dalam upaya pengurangan volume limbah domestik dengan menerapkan konsep upcycling sekaligus memberikan solusi nyata untuk menekan tingkat pencemaran air. Yang keempat, memberikan alternatif purwarupa teknologi filtrasi yang terjangkau, otomatis, dan efisien. Yang kelima, menjadi wadah untuk mengaplikasikan ilmu teoretis dan analitis ke dalam perancangan purwarupa fisik yang fungsional, serta meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah lingkungan melalui rekayasa teknologi berkelanjutan. Kita akan lanjut ke bab 2 atau tinjauan pustaka. Sanitasi dan kualitas air bersih.
Menurut WHO, World Health Organization, sanitasi lingkungan adalah pengawasan terhadap lingkungan fisik yang dapat memberikan dampak negatif bagi manusia. Keterkaitannya dengan air bersih, ketersediaan air bersih yang tidak diimbangi dengan sanitasi standar akan memicu kontaminasi silang. Kemudian konsep absorpsi sendiri. Konsep absorpsi sendiri merupakan suatu proses pemisahan fluida, cairan ataupun gas, di mana molekul-molekul dari fluida tersebut terakumulasi dan terikat pada permukaan suatu zat padat atau suatu zat adsorben. Kemudian biokomposit cangkang fluorat, yaitu CaCO3. Secara komposisi kimia, penyusun utama cangkang fluor adalah kalsium karbonat yang persentasenya hampir 94%. Sementara sisanya itu terdiri dari MgCO3 atau magnesium karbonat, kalsium fosfat, dan material organik berupa protein. Tingginya kandungan kalsium karbonat ini menjadikan cangkang fluor sebagai prekursor yang sangat berpotensi menjadi biokomposit. Biokomposit cangkang fluor sendiri, yaitu CaCO3, dapat mengikat berbagai zat besi seperti timbal yang akan kami gunakan pada filter air kami. Lanjut untuk alat-alat yang akan kami gunakan. Yang pertama, kami akan menggunakan Arduino Uno R3, kemudian aplikasi IDE, kabel jumper, mini breadboard, lampu LED, dan LCD 16x2i2C untuk menampilkan output sensor nanti. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasan sebelumnya, Fatih. Kemudian untuk tinjauan pustaka selanjutnya itu ada motor servo yang dimana di sini kita gunakan untuk menggerakkan keran, kemudian relay modul yang menjadi penghubung antara Arduino dan juga pompa, dan sensor turbidity dengan tipe SEN 0189. Selanjutnya, kita beralih ke bab 3, yaitu metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian yaitu untuk waktu sendiri ada 29 Maret sampai 26 Mei 2026 di kampus ITB Jatinangor dengan jenis penelitian yaitu penelitian eksperimental dan pengembangan perwarupa atau R&D. Next. Adapun alat dan bahan dapat dilihat dari tabel ini. Selanjutnya. Dan untuk prosedur pembuatan yang pertama adalah kita itu membuat desain awal perwarupa yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu filter, kemudian kerangka, dan sistem monitoring. Di sini untuk kerangka itu kami menggunakan pipa dan penyambung pipa, dan untuk sistem monitoring itu dapat dilihat dari alat dan bahan sebelumnya, seperti itu. Next. Adapun tahap yang kedua yaitu tahap pembuatan media filter, yang dimana pembuatan media filter ini akan diawali dengan mempersiapkan bahan-bahan penyusun kolom filtrasi yang meliputi cangkang telur sebagai inovasi biokomposit utama, serta material pendukung seperti pasir silika, batu, dan arang. Fokus utama untuk inovasi kami ini adalah terletak pada preparasi limbah cangkang telur sebagai material biokomposit, di mana cangkang telur mula-mula akan direndam dalam air sabun untuk menghilangkan sisa organik dan bau, kemudian dikeringkan, lalu tumbuk halus dan untuk memperluas permukaan sentuh adsorpsinya, dan terakhir serbuk akan disterilisasi menggunakan alkohol 70% dan dikeringkan di dalam oven agar bebas dari bakteri. Kemudian untuk material pendukung seperti batu dan pasir silika juga dicuci bersih dari pengotor mikro, serta arang akan dihancurkan dan dibilas secara menyeluruh agar debu karbonnya tidak menambah kekeruhan pada air sampel. Adapun bagian akhir yang penting adalah penyusunan media secara berlapis atau multilayer di dalam kolom filtrasi, yang dimana kami merancangnya secara sistematis dari atas ke bawah, di mana air sampel akan pertama kali masuk melewati lapisan batu di paling atas untuk menyaring partikel kasar, sekaligus memecah tekanan fluida agar tidak merusak lapisan di bawahnya. Selanjutnya, air melewati pasir silika tebal untuk menangkap mikropartikel penyebab keruhnya air, kemudian masuk ke inti filter yaitu serbuk biokomposit cangkang telur untuk menjalani proses adsorpsi polutan kimia. Kemudian di bawah cangkang telur itu kami batasi lagi dengan pasir silika sebelum air mencapai lapisan dasar berupa kepingan arang juga, dan yang bertugas untuk menyerap sisa bau dan mengoptimalkan kejernihan. Kemudian pada ujung leher botol kami pasang jejaring besi dan saringan bekas sebagai baris pertahanan terakhir untuk menahan partikel media agar tidak ikut lolos ke wadah tampung. Baik, sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk Anissa telah menyampaikan mengenai metodologi penelitian dan progresnya. Lalu saya akan menjelaskan
mengenai bab 4. Bentar, bukan. Langkah selanjutnya, pada bagian ini kita akan masuk ke pembuatan alat kendali dan monitoring. Di sini terdapat blok diagram sistem, di mana di sini kita menggunakan turbidity SEN 0189 yang diintegrasikan dengan microcontroller Arduino Uno R3. Di sini kita menggunakan relay, baterai, LCD, pompa, LED, servo, dan keran dengan diagram seperti berikut. Lalu kita melakukan perancangan skema rangkaian di Tinkercad untuk skema rangkaian awal sebelum kita melakukan uji coba prototyping. Selanjutnya kita melakukan pengembangan perangkat lunak atau software. Pengembangan perangkat lunak pada sistem filter kita ini digambarkan melalui diagram alir atau flowchart yang tertera pada gambar berikut, yang kemudian diimplementasikan ke dalam microcontroller Arduino Uno menggunakan bahasa pemrograman C++ melalui Arduino IDE yang dilampirkan. Selanjutnya, kita masuk ke prosedur kalibrasi dan pengujian. Tahapan pertama yakni kalibrasi sensor. Kalibrasi ini dilakukan agar sensor bisa memberikan hasil pembacaan secara real-time dengan tingkat error yang minimal. Mengambil data pada titik batas yaitu untuk air bersih dan air kotor seperti berikut. Pada kondisi air bersih, nilai dari ADC yang dibaca oleh sensor yakni 979. Sedangkan pada air kotor bernilai 47. Lalu setelah kita mendapatkan hasil dari kalibrasi sensor dengan memasukkan data yang telah diduplikatkan. Tahapan selanjutnya yakni uji filtrasi. Di sini kita melakukan pengujian filtrasi yang dilakukan untuk melihat efisiensi dari keseluruhan sistem untuk menjernihkan air menggunakan media biokomposit cangkang telur. Mencatat nilai kekeruhan awal sampai akhir, melakukan filtrasi menggunakan media filtrasi yang telah dibuat, dan mencatat kembali kekeruhan air dari air yang telah difiltrasi. Nah, di sini kita menggunakan parameter uji dan analisis data. Yang pertama yakni parameter uji. Parameter uji utama yang diukur dalam proyek ini meliputi kekeruhan air atau turbidity yang diukur menggunakan sensor turbidity dengan satuan NTU. Yang kedua, efektivitas media filtrasi dalam meningkatkan kualitas sanitasi air. Selanjutnya, kita melakukan analisis data efektivitas media filtrasi, di mana efektivitas media filtrasi bisa diukur menggunakan rumus sebagai berikut. Efektivitas dalam bentuk persen sama dengan nilai awal dikurangi nilai akhir dibagi nilai awal dikali 100%. Selanjutnya, kita akan membahas hasil dan pembahasan. Di sini kami telah merancang hasil rancang bangun Purwarupa, di mana di sini terdapat modul dan rangkaian-rangkaian kita, terdapat LCD dan LED merah dan hijau sebagai indikator apabila sensor mendeteksi kekeruhan pada rangkaian. Jika air yang telah difiltrasi masih keruh, maka indikator merah akan menyala, dan jika air telah bersih, indikator hijau akan menyala. Setelah itu, servo akan mengangkat keran, kemudian air yang bersih akan mengalir ke wadah yang di bawah. Jika air yang terdapat di wadah masih keruh, maka pompa yang terdapat pada wadah sensor akan dikembalikan ke sistem filter awal. Kemudian diulangi sampai air tersebut bersih. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya adalah hasil uji kinerja adsorben pada alat yang kami buat, yaitu kami menguji dengan satu parameter yaitu kekeruhan atau turbidity, yang satuannya itu NTU. Sini standar baku yang kami gunakan itu mengacu pada Permenkes RI nomor 2 tahun 2023, yaitu adalah 25 NTU. Dan di sini air baku atau air kotor yang belum difilter itu tingkat kekeruhannya adalah 454 NTU. Sedangkan air filtrat yang pertama kali difilter sebelum memasuki closed loop-nya itu adalah 45 NTU.
Jadi efisiensi penurunan sekali filternya itu ada di 90,088%. Nah, berdasarkan hasil rancang bangun dan uji kinerja yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa Purwarupa sistem filtrasi ini berfungsi sesuai dengan prinsip dasar perencanaan, meskipun melewati tahap modifikasi struktural. Nah, dari aspek performa absorpsi, keberhasilan penurunan parameter kontaminan pada tabel 4.1 yang tadi mengindikasikan bahwa dekomposit cairan telur memiliki gugus fungsi aktif dan pori-pori yang mampu mengikat partikel polutan dengan baik. Kalsium karbonat yang terkandung dalam cairan telur telah dipreparasi bertindak sebagai adsorben yang efektif dalam memperbaiki parameter fisik dan kimia air baku. Proses filtrasi mengalirkan air melewati ruang antar partikel adsorben memicu terjadinya fenomena retensi mekanis dan absorpsi kimiawi. Hasil ini memperkuat potensi material biokomposit lokal sebagai media sanitasi air bersih yang ramah lingkungan dan aplikatif. Terakhir yaitu penutup. Next. Pertama ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu, jadi berdasarkan hasil rancang bangun dan uji kinerja Purwarupa alat kami, yang pertama, sistem air filter air berbasis biokomposit cangkang telur yang terintegrasi dengan mikrokontroller telah berhasil dirancang dan dibangun. Purwarupa akhir mampu berfungsi secara optimal dan stabil dalam mengalirkan air serta menopang seluruh komponen elektronik. Yang kedua, media adsorben dari biokomposit cangkang telur terbukti memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menurunkan nilai kekeruhan, yaitu sebesar 90,088%, sehingga mampu memperbaiki kualitas fisik air baku secara signifikan. Yang ketiga, integrasi sensor turbidity dengan mikrokontroller telah berhasil diimplementasikan untuk mendeteksi kelayakan air secara real time. Sistem otomasi yang dirancang mampu membaca data sensor dengan akurat dan berhasil memicu mekanisme filtrasi secara otomatis saat air terdeteksi berada di bawah standar kelayakan. Evaluasi kinerja sistem menunjukkan bahwa alat ini efektif dalam meningkatkan kualitas sanitasi air sekaligus mengukur parameter kualitasnya secara konstan. Sistem ini berpotensi besar untuk diterapkan sebagai solusi teknologi sanitasi air bersih yang mandiri, murah, dan ramah lingkungan. Nah, untuk sarannya adalah dari pengembangan dan penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu dilakukan optimasi pada desain kerangka luar dengan mencari material alternatif yang lebih ringan dan mudah didapat, agar estetika Purwarupa tetap terjaga tanpa terhambat keterbatasan bahan di pasar. Yang kedua, disarankan untuk menambahkan fitur kalibrasi sensor berkala pada program mikrokontroller, agar pembacaan nilai kekeruhan tetap akurat dalam penggunaan jangka panjang. Yang ketiga, perlu dilakukan pengujian variasi laju alir air dan ketebalan massa adsorben untuk mengetahui titik jenuh dari biokomposit cangkang telur dalam menyaring kontaminan. Terakhir ada kontribusi kelompok kami. Dari kami sekian presentasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video demonstrasi filter air kami. Oh, keren banget.